Selamat pagi, siang, dan sore, serta malam. Hai Sobat Pejuang TA, selamat datang di podcast TA Finalex 2021, podcastnya Pejuang TA. Di episode 3 kali ini masih ada aku sama Galuh, aku Haikal ya. Masih masih itu. Bahas TA juga, TA DKP. Tapi dengan narasumber yang berbeda. Kita kedatangan masih narasumber yang keren banget. Halo Mbak Isda. Halo, Mbak Icau ya? Iya, nama aku Mbak Icau. Halo Mbak, bisa memperkenalkan diri? Kenalan, ya. Namaku Itsda Kasabrina Aurelian Jawibowo, ya. Panjang banget. Biasanya dipanggil Aurel atau Icau. Dari angkatan 2017. Salam kenal. Salam Halo. kenal. Oke, ini langsung masuk aja atau gimana? Oh, deh. Sebelumnya kita tanya dulu. Mbak, kesibukannya sekarang apa habis TA? Habis TA, kesibukanku sekarang, oh ya kan aku ada buka toko kan, sekarang aku ngurusin toko sama lagi itu apply kerja. Lagi apply. Kabarnya gimana, Mbak? Kenapa? Kabarnya gimana? Kabar ya, alhamdulillah sehat dan baik. Sudah makan belum? Sudah makan, tadi barusan makan. Oh. Kalian udah makan apa belum? Waduh, belum ini segini nervousnya. Aduh, kok belum makan sih? Kalau aku sudah ketiga sih. Waduh, oh gitu. Yang ketiga. Langsung masuk aja ya Mbak ya. Jadi Ya. Kalau mau nanya nih, dosen pembimbing itu milih sendiri atau dapat sesuai sama topik TA gitu? Awalnya tuh emang bisa milih sendiri. Jadi kemarin tuh kita dikasih kayak Google Form, milih kayak 3 dosen yang kita tuh pingin siapa aja. Tapi ternyata itu kita nggak mesti dapet dosen yang kita mau. Kemarin tuh kan karena aku board game kan, jadi aku ngincar Pak Bendra. Dan ternyata aku nggak dapet Pak Bendra, aku dapatnya Bu Senja. Berarti cepet-cepetan milih atau gimana, Mbak? Enggak cepet-cepetan sih. Kayak sama dosen koornya tuh diatur sendiri gitu loh, menyesuaikan. Karena satu dosen pembimbing itu cuma bisa megang 4 anak. Gitu. Itu ngambilnya pas awal DKV konseptual apa pas mau TA atau gimana? Kalau waktu zamanku kemarin sih itu waktu pas dapat matkul TA. Tapi sekarang kayaknya setauku sistemnya udah beda sih sejak yang anak 2018. Dosennya mereka dapatnya dari konseptual. Untuk board game sendiri itu bisa dijelasin secara umum nggak? Board game. Gimana? Iya. Kayak asing gitu ya. Board game itu sebenarnya permainan papan. Dan pasti kita tuh udah pernah main board game. Contohnya tuh kayak Uno, itu juga termasuk board game. Monopoli, ular tangga. Ya yang secara umum sih itu. Tapi sebenarnya board game itu juga banyak macamnya dan kayak apa ya? Kayak mekaniknya kayak beda banget lah sama ular tangga sih. Seru sih gamenya. Itu terinspirasi dari mana, Mbak? Apa karena Mbak suka main board game atau gimana? Enggak sih sebenarnya. Dan aku ngambil TA board game juga nggak nyangka kok bisa ngambil board game. Waktu ngerjain TA juga kayak kenapa aku ngambil board game ya, kayak heran. Ya kayak heran juga. Sebenarnya aku tuh lebih fokus itu bukan ke medianya. Aku ambil TA itu sebenarnya lebih ke topiknya, topik TA aku. Gitu. Topiknya apa di board game-nya? Kenapa? Judul board game-nya. Oh, judul board gameku tuh kemarin Traverse Field, ya agak susah namanya. Kayak konsepnya tuh dia jelajah kota gitu, jelajah kota Malang. Traverse Field gitu. Seru deh, Malang kan? Kebetulan sekali teman kita di Malang semua. Tuh, kalian orang Malang? Enggak. Teman-teman pada main ke Malang. Iya. Oh. Main ke Malang juga. Terus Mbak itu milih board game itu karena udah keresahan sendiri atau karena mau menciptakan inovasi atau gimana? Kenapa board game?
Jujur aku juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba board game. Mungkin karena board game itu waktu angkatanku sama atasku tuh kayak belum ada yang ngambil, jadi aku kayak wah board game sepertinya menarik, jadi aku kayak nyoba ambil board game. Gitu sih ceritanya. Apa kan beda dari yang lain? Indie. Ya. Waduh. Tapi kayak bakal susah nggak sih Mbak? Board game itu persiapannya? Relatif sih sebenarnya. Kalau persiapan buat TA board game itu saranku mending kalian kayak banyak-banyakin main board game sih. Banyak-banyakin main. Jadi kayak buat menambah referensi buat apa ya? Karena kalau di TA sendiri, TA aku kemarin tuh aku tuh kayak mengadaptasi dari konsep permainan kayak apa ya? Kalau orang board game itu bilangnya mekanik, mengadaptasi dari game yang udah ada. Kalau misalnya pengen nyoba main tuh kalian bisa aja cari di kota-kota kalian. Biasanya itu ada kafe atau komunitas board game. Mereka sangat terbuka sih kalau misalnya kalian mau belajar gitu. Tuh game-game board itu gimana ya? Harus ada papannya, apa harus ada kartunya, harus lempar dadu apa gimana? Game sebenarnya nggak pakem sih, kayak harus ada papannya, harus ada anunya. Karena semua itu menyesuaikan konsepnya. Karena board game sendiri itu konsep itu macam-macam dan itu elemen permainannya itu juga menyesuaikan dari konsep yang udah ada. Ada kok board game yang cuma pakai kartu sama pion nggak pakai papan tuh ada. Ada board game yang pakai papan tapi nggak pakai kartu. Tapi secara umum elemen yang penting di board game itu kartu sih. Kayak dia tuh penting biasanya ada di setiap board game. Gitar. Kayak lebih susah bikin mekanismenya atau desainnya Mbak? Tentu merancang sih kayak membangun kayak membangun dari awal kayak konsepnya gimana, mekanik gimana itu susah sih. Aku kemarin tuh kayak trial error dan asis juga ke pegiat board game dan sering revisi karena emang susah gitu kayak bikinnya. Tapi begitu kamu udah dapat konsepnya, terus eksekusi desainnya gampang sih. Nggak gampang juga sih, maksudnya lebih mudah daripada merancang konsep. Untuk Lagi kayak merancang, masih awam gitu nggak sih? Iya, jujur aku kemarin tuh kayak baru kemarin kayak terjun ke dunia board game, jadi kayak agak awam. Wah, tapi lama-lama bisa kok, karena banyak main. untuk apa? Untuk bikin board game-nya sendiri, itu butuh bikin mekaniknya, itu butuh penelitian yang kayak gimana? Harus beda dari yang lain. Kalau itu harus ya. Penelitiannya kayak gimana gitu Mbak? Kenapa gimana? Untuk penelitian TA-nya ini? Karena kan topikku itu bangunan bersejarah di Kota Malang. Jadi aku awalnya tuh observasi lapangan kayak mengamati secara langsung kondisi kayak bangunannya gimana, lingkungan sekitar, terus kayak mengkorek-korek info. Karena kan nggak semua info tuh ada di dalam buku kan, jadi kadang tuh perlu dari narasumber yang orang gitu, yang narasumber orang sih. Terus kalau udah kemarin tuh aku juga studi literatur kayak nyari-nyari dari buku, dari web info-infonya. Terus kalau udah dapet itu materinya, materi konten tuh akhirnya aku itu studi eksperimental lah kalau di konseptual itu kayak bikin mekanik kayak konten ini ntar kalau diterjemahkan dalam bahasa board kita jadi elemen apa ya. Nah itu yang susah. Terus itu asis-asis sama pegiat. Nah udah kalau udah asis beberapa kali baru eksekusi itu gambarnya, desainnya, terus itu asis juga. Terus oh ya, board game itu juga butuh ada itu namanya test play atau tes main. Tes main ke awalnya itu kalau tes main aku ke pegiat dulu. Terus kalau udah ntar terakhir baru ke target pasarku. Target pasarku tuh kemarin siapa ya? Anak-anak muda sama anak-anak muda yang suka board game sama suka bangunan sejarah. Gitu sih kemarin aku. Untuk
board gamenya sendiri, resources-nya. Yang kita tahu kan Monopoly itu yang paling lengkap ya, ada kartu, ada pin, ada dadu. Apa itu ada yang lain dari itu, Mbak? Ya sebenarnya elemennya macam-macam, tapi secara umum kalau elemen board game itu biasanya papan, ada kartu, terus kadang ada pion. Pion itu juga banyak macamnya. Pionnya tuh kalau di board game itu kan ada yang pion, tau pion monopoli kan, yang sendirian gitu. Itu di board game juga ada pion yang kayak bongkar pasang gitu. Jadi kayak misalnya kita game tentang bangun rumah, itu ntar pionnya tuh kayak bisa kayak bongkar pasang rumah gitu loh. Lucu sih, kadang juga ada pion itu kayak bentuk karakter apa bentuk gitu. Ada juga elemen itu kayak elemen puzzle, elemen apa ya, kayak muter-muter yang kayak gimmicknya aneh itu banyak banget sebenarnya. Kayak aku pernah lihat-lihat, seru sih. Kalau misalnya emang kalau board game itu cocok buat main rame-rame. Apa ya, biar mempererat Bonding. ya Bondingnya. bonding ya Allah. Kating ngono angel aku. Ya Mbak, untuk biaya bikin TA-nya ini tergolong berat loh nggak sih Mbak? Tergolong mahal daripada TA yang lain atau? Lumayan sih, karena fisik kan. Terus aku juga butuh tes print ya lumayan. Terus kemarin waktu TA aku ada bikin pion 3D juga. Itu cetak 3D print ya lumayan lah. Berapa ya kemarin, mungkin di bawah 1 juta kalau aku nggak salah ngitung. Lumayan. Lumayan juga ya. Wow. Itu sih wow. Tapi ada kendala lain nggak Mbak selama penelitian gitu? Atau realisasi ide ke dosen? Wow, banyak halangannya. Kayak dari awal tuh konseptual tuh ketemu sama dosen. Orangnya tuh nggak suka board game. Aku mesti kayak tiap pasti, kamu ngapain ngambil board game? Board game itu terlalu gampang. Enggak, Pak. Susah, gambarnya tuh banyak. Kayak ilustrasi kartu tuh kayak, kartu board game kan banyak banget. Itu kadang ilustrasi beda-beda. Dan itu gampang katanya. Allah. Akhirnya waktu itu judulku nggak diasiskan karena aku ambil board game. Terus sama orang itu bilang, saya nggak mau kalau nggak ada elemen 3D-nya. Ya udah, akhirnya aku bikin pion 3D. Itu sih, dosen tuh banyak maunya, apalagi pas sidang tuh juga. Terus ada lagi karena pandemi kan, jadi kayak kamu mau penelitian tuh susah, misalnya ketemu narasumber. Apalagi aku board game kan, board game itu susah kalau misalnya pas pandemi, karena kamu butuh ketemu fisik kan sama orang buat tes main, kan nggak mungkin itu virtual, itu susah kalau kondisi tidak mendukung. Sama observasi itu kemarin temanku dia di Jakarta kan, mau observasi lingkungan tuh karena corona, jadi banyak tempat yang ditutup, jadi dia tuh susah kayak mau mengamati bangunan-bangunan dalamnya. Gitu sih, sedih banget. Dan masih banyak kendala-kendala lain ya. Kalau misalnya kamu ke dinas waktu pandemi ini juga pasti susah, kayak rempong lah. Sejauh itu sih kendala aku kemarin, dosen dan pandemi. Tapi kan itu Mbak, kalau kita lihat di HP ya ada game-game monopoli yang online gitu, virtual. Kita nggak boleh bikin digital gitu ya? Kalau misalnya pas TA tergantung, bisa sih kayaknya. Sebenarnya itu ada kok kayak mock up board game tapi di virtual. Tapi karena aku kemarin bisa sih, maksudnya bisa tes langsung, jadi nggak perlu aku bikin yang mock up digital itu. Karena repot juga kan, kayak masukin aset ke aplikasi yang mock up digital kan juga susah. Rempong juga, aku males gitu. Mbak Icau itu pas bikin TA-nya ada kegiatan lain nggak, sibuk kerja atau gimana? Waktu TA, kalau dari konseptual kemarin itu ada ngurusin hima kalau nggak salah ya, hima sama pengkaderan, lupa aku. Terus ada juga aku sempat kerja juga, itu aku yang jualan, itu juga cukup menghabiskan waktu.
Banyak berarti ya kegiatannya ya. Itu gimana cara ngatur waktunya? Cara mengatur waktu, bikin to-do list sih. Kalau aku emang suka bikin planner sih orangnya. Ini ada planner, ya kertas itulah. Jadi aku kayak nulis sih tiap minggu, itu goalnya tuh mau ngapain aja. Goal yang harus aku capai. Terus aku juga merencanakan kayak seminggu ke depan tuh aku mau ngapain. Kayak Senin tuh aku mau ini, Selasa dan seterusnya. Jadi kayak terencana dan tertata gitu. Itu sih boleh diterapkan karena apa ya, sangat membantu kalau menurutku. Mungkin kalau saya terapkan, Kenapa? agak Terapin dulu, meleset-meleset. Kal. Terapin Males dulu. ya. Iya, aku disuruh itu dulu. Terus Apa? meleset, bikin kayak gitu. Nanti aja katanya. Nanti aja. Akhirnya nggak selesai. Iya. Jadi curhat, nggak apa-apa. Tapi kan tadi Mbak Ica kan bilang kalau ceritanya dapat dosen pembimbing yang nggak suka board game gitu. Oh, itu waktu konseptual. Oh, nggak suka. Karena konseptual sama TA beda sih dosennya. Itu cara untuk meluluhkan hati, meluluhkan hati dosen konseptualnya kayak gimana, Mbak? Itu susah ya. Karena orang kemarin tuh minta 3D kan, kayak emang udah dikasih kekeringanan. Saya mau ACC kalau misalnya ada 3D-nya. Ya udah, akhirnya aku terpaksa kayak oke, pakai 3D, nurut dosen lah. Karena pokoknya kalau pas konseptual lu kamu nurut dulu lah, ntar pas TA itu kamu bisa kayak merubah konsep karena udah nggak ketemu bapaknya sih. Tapi tergantung sih, moro orangnya terus bingung kan juga bingung. Ya, gitu lah. Pokoknya nurut. Terus selanjutnya kalau nge-handle revisi itu gimana, Mbak? Pasti ada revisi kan? Pasti dong. Itu nge-handle revisinya biar nggak stress out. Gimana? Percayalah, revisi itu wajar kok. Revisi itu selangkah lebih maju untuk cepat lulus, jadi dikerjakan saja. Itu sih kalau revisi. Petuah dari aku, anjay. Pernah mengeluh nggak? Revisi lagi. Ya pastilah. Udah kayak ya Allah revisi terus kayak tapi gimana lagi ya kita kerjakan. Aku lelah dengan dunia ini. Hei, Kak. Aku ingin kabur. Tapi kalau sidangnya sendiri ada kesulitan nggak sih, Mbak? Ya. Lagi online kayak gini kan. Oh, kalau jujur ya, kamu kalau skripsi yang kayak waktu pandemi ini online itu sangat-sangat dimudahkan. Jujur, sangat dimudahkan. Ya, tapi semua emang tergantung dosennya. Kalau sidang kemarin sih aku awalnya pasti nervous kan, kayak aku waktu sidang kemarin itu sampai mules, sampai mual, kayak apa ya, ngeredek anjir, kayak nervous banget. Tapi waktu sidangnya kan kayak ya udah sih kayak ngomong biasa. Pokoknya tips kalau mau sidang tuh kamu sehari sebelum itu kayak bikin skripnya, bikin skrip kayak mau ngomongin apa aja tuh sama gladi bersih ngomong. Itu sangat membantu. Ngobrol sendiri sama cermin gitu. Iya, soalnya kalau aku dan teman-temanku berkas buat daftar sidang itu emang disuruh ngirim video presentasi. Jadi mau nggak mau kita emang kayak belajar ngomong sebelum sidang. Ya, sama dosen juga mempengaruhi sih lancar apa tidak sidangmu. Soalnya ada juga kan dosen-dosen yang rada-rada mencari-cari. Ada Gitu apa deh. tuh? Ya, itu udah dosen-dosen pasti kalian tahu lah, dosen yang kan dapat dasdas nggak sih? Dapat. Ya, dosen itu ya, tahu kan? Ada lah. Apakah kita sepemikiran loh? Aduh. Soalnya temanku kemarin itu kena si beliau, jadi dia itu kayak sidang itu dibatal, apa ya, kayak disuruh ngulang. Banyak kendala ketemu bapak itu. Bapaknya keceplosan ya. Ya. Gimana kalau? Iya. Enggak, ini dikat aja nanti. Dikat. Takut Mbak soalnya. Nanti orangnya dengerin. Iya makanya. Nanti dikat aja. Nanti dikat. Editor. Tolong ya bantuannya ya. Terus selanjutnya tuh ada
berkesan tersendiri nggak sih Mbak? Iya, yang Selama kuliah itu ada yang dosen yang di apa gitu, ada apa cerita-cerita masa kuliah yang paling berkesan? Masa kuliah yang berkesan tuh waktu kuliah offline dong. Kalian belum ngerasain ya? Iya. Nggak, ntar lagi normal kok, insya Allah. Amin. Amin. Iya sih, kalau berkesan kuliah offline sih kan, kayak ketemu temen, kayak ngerjain nugas bareng, sambat bareng, kayak lebih terasa. Kalau online gini tuh kan kayak apa-apa sendiri, kayak sedih. Iya. Nangis. Nangis. Terus ini sudah mau sampai penghujung acara. Wah, cepat sekali. Iya. Pertanyaan terakhir deh. Apa? Silakan Kal. Pesan buat adik tingkat yang mau TA. Atau buat kita yang masih kuliah deh, yang mau Masih maba-maba gitu juga, Mbak. Iya. Iya. Buat adik-adik. Pokoknya kalian banyak-banyak belajar, banyak-banyak kayak berkarya, terus banyak ikut kegiatan aja, karena mumpung gitu loh. Soalnya waktu kuliah tuh cepet banget, kayak tahu-tahu kayaknya kemarin baru maba kok sekarang udah lulus gitu. Cepet banget. Ikutlah banyak kegiatan sebelum kalian nyesel. Terus mungkin kalau buat TA kalian kira-kira dicari aja sih kayak topiknya itu kalian suka sama topik apa. Karena TA sendiri itu udah susah, kayak paling nggak kamu tuh mengerjakan sesuatu yang kamu suka gitu loh. Nanti tuh kayak masih ya capek tapi enjoy gitu. Gitu sih. Mulai dicari sih kayak kira-kira aku suka media apa, topik apa. Biar ntar pas konsepnya tuh gak bingung. Harus disiapkan sejak dini. Mari kita pikirkan Kal. Iya. Kamu mau bikin apa lo? Masuk kok. Aduh jangan tanya sekarang, masih bingung. Mau bikin apa? Baru masuk udah ditanya. Ya kali aja kan udah sekarang. kepikiran gitu. Oke. Makasih Mbak Icau sudah mau diwawancara. Iya, Senang banget sih kita. Senang banget sih bisa ketemu di sini sama kita. Iya, senang banget. Semangat ya kalian, eventnya, kuliahnya, semuanya. Iya, makasih ya Mbak ya. Makasih Mbak. Mbak juga semangat. Makasih loh, seru bisa ngomong sama kalian. Oh, pasti aku, aduh malu. Sebenarnya kita foto dulu. Boleh. Kita bisa fotoin nggak? Di tengah jadi. Oke, terima kasih kepada Mbak Icau sudah mau hadir, udah mau meramaikan acara kali ini. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram Finalex di @finalexhibition. Terus jangan lupa juga untuk tonton terus ini podcastnya, di subscribe DKV ITS-nya, terus nyalakan lonceng, like, share, komen. Dan di episode 4 nanti ada MC baru. Semangat ya. Nanti ketemu lagi sama kita. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Makasih juga.